Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'dia dengan NIM 2282133127 dari kelas 3E, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas mandiri yang diberikan oleh Ibu Maria Ulfah, ME SY, dalam MK Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait materi yang mana materinya sudah dipelajari, yaitu pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun, dilahirkan di Tunisia 1 Ramadan 732 Hijriah dan meninggal di Kairo 25 Ramadan 808 Hijriah. Ia bermadzhab Maliki, muhaddis al-hafidh, pakar usul fikih, sejarawan, pelancong, penulis, dan sastrawan. Saat kecil, ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman, sedangkan Ibnu Zaid adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar Waliuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Dikenal sebagai sosiologi dan juga bapak filsafat sejarah. Selain itu, disebut sebagai bapak ilmu ekonomi karena termasuk ekonomi muslim terbesar yang telah diakui oleh ekonomi barat. Ibnu Khaldun menggunakan AU, pendekatan sejarah dan sosial, dalam memahami ekonomi suatu bangsa. Ia sangat berpikir positif dalam memahami suatu ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Kitab yang diisu atau ditulis dari Ibnu Khaldun pasca November 1377, yaitu kitab Al-Muqaddimah, yang berarti pembukaan, yang berisi dengan berbagai aspek ilmu serta kehidupan wawasan Ibnu Khaldun terhadap beberapa prinsip-prinsip ekonomi yang mana sangat dalam dan jauh ke depan, sehingga sejumlah teori yang dikemukakannya hampir 6 abad yang lalu sampai sekarang tidak diragukan merupakan perintis dari beberapa formula teori modern. Berikut ini uraian dari beberapa pemikiran Ibnu Khaldun, antara lain tentang yang pertama ada teori produksi dan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua ada harga moderat. Kemudian yang ketiga ada pajak, belanja negara, dan peran swasta. Kemudian yang keempat ada ekonomi politik. Kemudian yang kelima ada teori nilai dan uang. Dan keenam ada teori distribusi. Persoalan ekonomi. Soal-soal ekonomi ini dibicarakan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya yaitu Al-Muqaddimah, bagian ke-7. Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan manusia memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Adapun dari sudut tenaga terbagi kepada yang pertama, tenaga untuk mengerjakan barang-barang atau objek untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau subjek, dinamakan mas'a atau penghidupan. Kemudian yang B, tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak atau masal subjektif, dinamakan tawammul atau perusahaan. Adapun dari jurusan kegunaannya dapatlah dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, yang dinamakan rizki, terbuat dari 56 kali dalam Al-Quran dengan kata-kata yang sama. Kemudian yang B, kegunaannya untuk kepentingan orang banyak, dengan kepentingan orang mengajarkan tidaklah menjadi tujuan utama. Hal ini dinamakan kasar, tersebut 67 kali dalam Al-Quran. Mata uang memegang peran penting. Ibnu Khaldun hidup di zaman di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Akhirnya Ibnu Khaldun meramalkannya bahwa kedua barang galian ini nanti akan mengambil tempat yang terpenting di dalam dunia, yaitu dunia perekonomian. Ialah melayani 3 kepentingan, yaitu yang pertama, menjadi alat tukar-menukar dan pengukuran harga sebagai nilai usaha atau makasib. Kemudian yang kedua ada menjadi alat komunikasi seperti dividen atau nakiyah. Kemudian yang ketiga menjadi alat penyimpanan di bank atau zakhirah. Sekian pemaparan materi dari saya terkait Imam Ibnu Khaldun. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.